Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, kita hari ini bertemu lagi dalam kondisi yang sangat ceria. Karena apa? Karena ada berbagai macam produk yang kalian tampilkan yang bikin saya kepo bagaimana cara pembuatannya. Tapi sebelum memulai kegiatan hari ini, ada baiknya seperti biasanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Sebelum menyanyikan, kita berdoa dulu supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Seperti biasanya, langsung dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Pak Ketua. Sebelum memimpin kegiatan pada pagi hari ini dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Berdiri, kan? Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah lagu Indonesia Raya. Setelah kita berdoa dan menyanyikan
menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sudah selesai tadi, sudah selesai kita lakukan. Kita akan kembali kepada materi yang sebelumnya ya, materi sebelumnya, yaitu tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, di situ ada banyak hal yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Nah, sesuai dengan proyek yang akan kita kerjakan, yang dikerjakan kemarin, sudah dikerjakan kemarin dan hari ini sudah ditampilkan. Maka Bapak akan memberikan sebuah evaluasi nanti, sebuah evaluasi akhir pada proses pembelajaran yang akan kalian kerjakan. Sebelum itu, tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati yang sudah kita bahas kemarin, itu memang dibikin sebuah proyek yang nanti akan tercipta sebuah produk yang sudah dikerjakan hari ini, yang nantinya kalian akan mempresentasikan itu produknya. Tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati itu, kalau dilihat dari materi yang sudah disampaikan, itu baik bisa digunakan sebagai bahan apa? Manfaatnya satu, bahan pangan satu. Terus apa lagi yang kemarin? Sebagai manfaat keanekaragaman hayati yang kemarin digunakan sebagai apa aja? Satu, sebagai bahan makanan. Yang kedua, hidupnya apa? Yang kemarin pada pertemuan pertama digunakan untuk pewarna alami. Ada lagi? Apa lagi? Obat-obatan. Apa lagi? Apa lagi? Menyeimbangkan ekosistem. Apa lagi? Yang kemarin ada 5 itu sebagai bahan pangan. Terus plasma nutfah. Apa lagi? Obat-obatan. Apa lagi? Sebagai keindahan atau tanaman hias, hewan hias, itu yang kemarin ya. Jadi banyak manfaat yang sudah kita tahu dari pemanfaatan keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut. Nah, untuk kriteria penilaian kemarin sudah Bapak sampaikan, itu mulai dari keaktifan kalian melakukan presentasi, kerjasama kelompok, diskusi, terus berpikir kritis, itu sudah saya sampaikan kemarin. Jadi itu merupakan ranah-ranah penilaian yang akan kita ambil. Nanti yang akan Bapak nilai dari masing-masing kelompok. Selanjutnya tentang produk atau proyek yang dikerjakan sesuai tugas yang kemarin, itu Bapak sudah melihat hasil karya yang ada di meja kalian masing-masing. Sudah ada gelar karya yang dilakukan, karyanya sangat-sangat bagus, videonya sangat-sangat kreatif, yang membuat saya
tidak bisa berkata-kata lagi karena warnanya sudah bagus meskipun membuatnya memakai pewarna alami tapi tidak kalah hasilnya dengan pewarna buatan yang kemarin kita lihat di videonya. Nah, kita harus yang pertama harus memaksimalkan potensi sumber daya alam keanekaragaman hayati di sekitar kita untuk mengurangi dampak penggunaan bahan-bahan kimia yang tentunya juga berbahaya bagi tubuh kita. Terus pada hari ini Bapak akan memeriksa logbook kalian, dari masing-masing kelompok. Silakan dipersiapkan dulu logbooknya dipersiapkan. Ini Bapak akan mulai dari kelompok 1, Bapak akan memeriksanya. Nomor 2. Oke, bagus. Kata-katanya sudah belum dipakai nomor 2. Barang dulu. Keluar. Ya ini nomor 3. Bagus. Dipakai. Barang ya. Kelompok 4. Logbooknya. Oke, bagus, sudah dipandang. Kalau ini ditambah ya. Kelompok 5. Sudah dipandang, jalankan. Kelompok 6. Ya, bagus, sudah dipandang. Oke, berarti hari ini logbook sudah Bapak periksa semua kelompok sudah mengerjakan dengan baik, produk yang dihasilkan juga baik. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil dari pembuatan atau proyek yang kalian kerjakan. Dimulai dari kelompok 1 atau mau dari kelompok mana dulu? Dari kelompok 1 mana? 1 oh ya 1 sini ya, 1 sampai 6 Jadi kita mulai dari mana dulu? 1 ya? Oke, 1 silakan kelompok 1. Udah ya? Udah nih? Diklik ya? Oke. Ya, kelompok yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok kami. Pertama, cara membuat warna alami dari daun pandan. Pada ramalan ini kita mengambil daun pandan sebagai warna alami. Cara membuatnya yaitu pertama, cuci bersih daun pandan. Masukkan daun pandan yang telah dicuci dan air secukupnya ke dalam blender. Mix sampai tercampur rata. Jika sudah selesai di blender, saring untuk memisahkan ampas dan airnya. Jika sudah melakukan semua hal di atas, warna alami dari daun pandan telah siap untuk digunakan. Makanan yang kami pilih yaitu kue jatuh bangun. Kue jatuh bangun merupakan cemilan tradisional khas Bugis Makassar yang merupakan olahan dari gula merah, pandan, dan bahan-bahan sederhana lainnya. Berikut adalah bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat kue jatuh bangun. Bahannya yang pertama yaitu 6 butir telur, gula pasir 250 gram, 250 gram tepung, vanili, SP atau pengembang, mentega, gula merah, warna alami, daun pandan, kacang, dan mesis sebagai topping. Alat yang diperlukan yaitu mixer, baskom, sendok, blender, panci untuk mengukus, dan kompor. Berikut ini saya akan sampaikan cara pembuatan kue jatuh bangun. Pertama, pecahkan 6 butir telur dan 250 gram gula pasir, mixer hingga mengembang. Jika sudah mengembang, masukkan 250 gram tepung, vanili, dan SP, lalu mixer untuk tercampur rata. Jika adonan sudah hampir jadi, beri warna alami dari daun pandan secukupnya. Siapkan loyang untuk mengukus. Pada wadah ini dioleskan mentega dan gula merah. Jika adonan sudah siap dan loyang untuk mengukus sudah siap, masukkan adonan ke dalam loyang, lalu kukus di dalam panci yang sudah dipanaskan di atas kompor. Tunggu kue hingga matang sempurna, kurang lebih sekitar 15 menit. Jangan lupa memberi topping agar terlihat jauh lebih menarik. Jika sudah melakukan semua cara yang saya sampaikan, kue jatuh bangun sudah siap untuk dihidangkan. Selanjutnya, untuk minumannya di sini kelompok kami membuat jus buah naga. Pada minuman ini kita memilih buah naga sebagai warna alami. Kami akan membuat produk jus buah naga. Berikut bahan dan alat yang dibutuhkan. Bahannya yang pertama yaitu pastinya buah naga, susu kental manis, gula pasir, dan air mineral. Alatnya yaitu blender, pisau, dan sendok. Berikut langkah-langkah untuk membuat jus buah naga. Yang pertama, siapkan blender, kupas buah naga merah, kemudian potong daun. Masukkan buah naga yang sudah dipotong-potong ke dalam blender. Campur dengan susu kental manis dan gula secukupnya. Haluskan. Jika sudah halus dan tercampur merata, jus buah naga siap dihidangkan. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, tadi kami membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Silakan dari kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Yuk, kelompok lain yang mau mengajukan pertanyaan. Ya, ada? Ada? Ya. Itu dulu. Ya, silakan. Moderator. Dipersilahkan untuk kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, saya dari kelompok 2 yang mencoba mengajukan rekomendasi bertanya, kenapa memilih jus buah naga untuk minuman? Baik, akan saya jawab. Karena mudah dibuat dan buah naga mengandung vitamin B kompleks yang penting untuk fungsi yang sehat. Selain itu, mengandung antioksida dalam buah naga juga dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok 4, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Saya dari kelompok 4.
butuh waktu berapa lama untuk mengukus kue jungkir baliknya? Baik, pertanyaan akan saya jawab. Untuk mengukus kue jungkir balik hanya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Dari kelompok lain, apakah ingin ada yang bertanya? Baik, dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, kenapa memilih makanan kue jungkir balik? Baik, pertanyaan akan saya jawab. Karena mudah dibuat dan mudah mendapatkan pewarna alaminya. Baik, jika dari kelompok lain sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan, presentasi dari kelompok kami akan saya tutup. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Oke, kasih aplaus buat teman-teman. Nanti untuk review produknya nanti ya, untuk review produk akan dilakukan selanjutnya. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2 dipersilakan kelompok 2. Review produknya nanti. Yang sudah presentasi produknya disusun yang rapi. Di sini kita akan review. Ya, untuk kelompok 2 dipersilakan. Ya, silakan. Kelompok 2. Ya, langsung bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Mugesnaini, Melita Hartati, Dinan Sotima, Atika Fitriani Nafisa, Madis Larginiasi. Adapun bahan-bahan pembuatan buah naga yaitu 120 gram mentega, 1/2 es teh vanila pasta, 150 gram gula pasir, 2 butir telur, 200 gram tepung, 1 SDT BP atau sama dengan SP, 150 ml buah naga. Adapun langkah-langkah pembuatannya yaitu langkah pertama, panaskan dandang, jangan lupa dialasi kain di atasnya. Langkah kedua, masukkan telur, gula pasir, vanila, sejumput garam, dan SP lalu aduk sampai rata. Langkah ketiga, tambahkan tepung, terigu, susu bubuk, kenkau, dan minyak telur, aduk kembali. Langkah keempat, masukkan buah naga yang sudah di blender tanpa air dan disaring bijinya. Langkah kelima, tata adonan dalam loyang bundar berdiameter 18 cm yang sudah disitrim. Langkah keenam, kukus selama 30 menit.
kelompok adonan dan mixer. Ya, terus Adapun minuman yang dipilih adalah cincau, yaitu dari daun cincau asli yang dibuat. Langkah pertama adalah siapkan daun cincau dan cuci hingga bersih, lalu masukkan ke dalam baskom dan masukkan air secukupnya, lalu remas cincau dan hingga keluar lendir dan saring cincau dari remahan tersebut. Lalu diamkan cincau dan kupas mangga, lalu haluskan mangga, masukkan susu dan juga gula yang telah dicairkan, lalu masukkan susu dan juga cincau maupun mangga yang sudah dihaluskan ke dalam cup. ya, videonya masih terhubung. Langsung aja buka pertanyaan. Baik, dari kelompok lain apakah ada pertanyaan? Ayo kelompok lainnya, apakah ada pertanyaan dari produk ini, produk yang dihasilkan dari kelompok 2? Ya, ternyata dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Nita Yudi Deswayati dari kelompok 6. Di sini saya akan bertanya, apa manfaat dari buah naga? Baik, saya akan menjawab. Yang pertama adalah bisa mencegah kronis atau penyakit kronis, dan yang kedua adalah bisa meningkatkan kesehatan usus dan mengatasi sembelit, meningkatkan fungsi otak dan menurunkan depresi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Maya Budiarti dari kelompok 1. Berapa lama pembuatan bulu buah naga? Lama pembuatan, bila keseluruhan kami hitung kurang lebih sekitar 4 jam, dan bila pengukusan kurang lebih sekitar 30 menit. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada lagi, maka presentasi kami tutup. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Ya, siap langsung ke Videonya belum. untuk kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang kita 5 orang. Saya Muhammad bin Abdallah. Saya Muhammad Ramadhani dari Divisi Dewan. Saya Dayang yang Restar. Saya Ahmad Saiful Bakri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Ahmad Saiful Bakri. Jadi di sini kita membuat jamu. Alasan memilih jamu karena membuat badan jadi sehat dan kunyit juga memiliki manfaat kandungan. Yang memiliki sifat anti inflamasi. Alat dan bahan jamu itu panci, kompor, baskom, kunyit, gula merah, gula pasir, asam, air, dan parutan. Langkah-langkah pembuatan jamu yaitu bersihkan kunyit, lalu parut kunyit dan disisihkan. 2. Didihkan air, masukkan gula, asam, dan garam. 3. Masukkan kunyit, parut, rebusan, lalu aduk rata. Jika sudah mendidih, itu pertanda sudah bisa. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan dipersilakan untuk kelompok 1. Baik, saya Mutiara Aridi, perwakilan dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan. Kenapa memilih jamu? Karena alasan kami memilih jamu karena membuat badan jadi sehat dan kulit juga memiliki manfaat kandungan kulit. Baik, jawaban saya terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, dipersilakan untuk kelompok 2. Dari mana awal mula jamu berasal? Suatu teori menyatakan bahwa jamu terbentuk dari gabungan kata Jawa dan geramu yang memiliki arti mencampur atau mengumpulkan, dan secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai ramuan yang dibuat oleh orang Jawa atau ramuan yang berasal dari Jawa. Jamu diduga berasal dari kerajaan Mataram. Apakah kelompok lain ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, kami akan menutup presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kasih aplaus untuk ya. Ya, sekarang kembali. Silakan kembali ke tempat. Untuk kelompok 4, dipersilakan kelompok 4.
Selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Alda Zulfarahmi, Arif Rizky Pratama, Iwayan Eka Demianti, Semakin berkenalkan Kapli Made Putri Warsini, dan Desma Putri. Di sini kami akan mempresentasikan bahan dan alat yang dipakai saat membuat makanan dan minuman ini, serta langkah-langkah membuatnya. Klepon atau dikenal di luar Jawa dengan nama onde-onde adalah sejenis kue tradisional yang termasuk ke dalam kelompok jajanan pasar. Adapun alat dan bahan yang akan dibacakan oleh Eka dan Isna. Alatnya yaitu blender, panci, talenan, baskom, parutan, pisau, dan saringan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu daun pandan, buah naga, tepung ketan 500 gram, tepung terigu 125 gram, gula merah, gula pasir, garam, kelapa secukupnya, SKM, keju, sedotan, kap plus tutup. Adapun langkah-langkah kerja yang akan dibacakan oleh Nurul dan Arif. Masukkan adonan klepon ke dalam panci sambil menunggu adonan klepon matang dengan sempurna. Kami lanjut membuat jus. Pertama-tama blender buah naga, lalu masukkan 1 saset SKM, masukkan air secukupnya, lalu blender hingga rata. Tuangkan jus ke dalam cup, lalu masukkan keju yang sudah diparut, berikan topping buah naga dan SKM secukupnya. Klepon dan jus sudah bisa dihidangkan. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Perkenalkan, saya menempati dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, berasal dari manakah jajanan itu? Berasal dari Jawa, tapi juga dikenal di Sumatera dan Sulawesi.
diskusi. Ada yang bertanya lagi? Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan siapa yang menemukan makanan telepon? Telepon diperkenalkan oleh imigran Indonesia kepada masyarakat Belanda sejak tahun 1950-an. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang bertanya? Jika tidak ada, saya akan menutup sesi pertanyaan. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk temannya. Untuk selanjutnya kelompok kelompok 5 ya, kelompok 5. Ya, dipersilakan kelompok 5.
4 dipersilakan. Saya dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Getuk lindri berasal dari? Baik, akan saya jawab. Jawabannya adalah Magelang, Jawa Tengah. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Izin bertanya, apa tujuan membuat getuk lindri? Baik, akan saya jawab. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui proses dan cara pembuatan makanan tradisional getuk lindri. Ya, terima kasih. Apakah tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, maka kami akan menutup presentasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produknya sudah bagus, PowerPoint sama videonya juga bagus, sudah masuk. Sekarang kita lihat kelompok terakhir, kelompok 6 dengan produk yang sangat bagus juga. Kita lihat presentasinya. Silakan untuk kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggota 5 orang. Ada saya sendiri, Safiatul Hasanah, Ines Widya Sinestari, Niputu Eka, mohon maaf, Niputu Ayu Widya dan Mayanti, Ayu Fernanda, dan Fikri Febianur. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil produk yang kami buat. Yang pertama, kolak candil ubimu. Alat dan bahan: ubi ungu, tepung tapioka, gula pasir, gula merah, garam, air, maizena, santan, dan pandan. Alat kukusan: pisau, mangkok, dan tatakan sendok. Cara pembuatannya: kupas ubi jalar dan cuci dengan bersih, lalu masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan. Setelah ubi matang, pindahkan ke wadah lalu haluskan menggunakan garpu. Tambahkan gula pasir, garam, tepung tapioka, dan sedikit air. Aduk hingga semua tercampur rata. Bulatkan adonan sesuai selera. Cara membuat kuahnya: masukkan air secukupnya, gula merah, gula pasir, garam, masak hingga mendidih, dan masukkan bola ubi ungu yang sudah dibulatkan tadi. Tunggu hingga airnya menyusut dan bisa dimasukkan tepung maizena. Cara membuat santannya: masukkan santan, air, garam, dan pandan, dan aduk hingga mendidih. Santan harus diaduk hingga mendidih tanpa henti agar tidak pecah.
kedua yaitu minuman es buah buah naga. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 1 saset Nutrijel kecil, 2 gelas air, 3 sendok makan gula pasir, 1 bungkus es batu, buah naga, 4 saset kental manis, 200 gram gula pasir, 100 gram mili air. Cara membuat yaitu aduk di panci 3 sendok makan gula pasir, Nutrijel, dan air. Masak hingga mendidih sambil diaduk. Lalu siapkan es batu di wadah. Setelah mendidih, matikan api, beri 2 saset pewarna pink, tuangkan ke dalam panci berisi es batu sambil ambil sesendok sayur, tuangkan ke es batu agar jelinya membeku seperti lumut. Langkah ketiga, rebus air dan gula pasir hingga melarut, matikan api, tuangkan di panci berisi jeli susu kental manis dan gula pasir, aduk hingga merata. Lalu beri buah naga, saring buah naga dan campurkan dengan jeli. Es lumut buah naga siap disajikan. Selanjutnya, adakah pertanyaan dari kelompok lain? Ayo, kelompok lain, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa fungsi dari buah naga? Baik untuk memberi warna pada es lumut buah naga. Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih. Selanjutnya, adakah yang lain? Yang lain? Yang lain? Ya. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan apa manfaat dari es lumut buah naga? Baik, untuk menghilangkan dahaga dan es lumut buah naga ini kaya akan vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalium, zat besi, serat, asam folat, dan masih banyak lagi. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih aplaus untuk kelompok terakhir yang sudah memberikan presentasinya. Sebelum Bapak mereview hasil produk kalian, hasil proyek kalian, Bapak ingin tanya, apakah ada kesulitan ketika proses pengerjaan? Untuk kelompok 1 ada kesulitan? Tidak ada ya? Aman, lancar. Oke, untuk kelompok 2 lancar. Oke, alhamdulillah. Kelompok 3 apakah ada kesulitan? Lancar. Lancar ya? Wah, alhamdulillah. Untuk kelompok 4 apakah ada kesulitan? Dan aman ya? Untuk kelompok 5 aman. Untuk kelompok 6 apakah ada kesulitan? Oke. Ini untuk kelompok 1 sudah disusun dulu. Sudah. Dan Bapak akan mereview hasilnya. Mereview hasilnya. Mana ya?
Oke, pakai ini suara yang kedengaran. Nah ini kelompok satu bikin apa aja sih? Ini ada kue jatuh bangun. Oh ini kue Jatuh bangun. Kita namanya kue jungkir balik, Pak. Oh kue jungkir balik. Iya. Kue jungkir balik bagus. Ini pakai pewarna apa? Warna alami dari daun pandan. Dari daun pandan. Nah kalau yang ini yang terpanjang ini rolls ya, roti rolls ya. Warnanya dari apa ini? Dari daun pandan, Pak. Dari daun pandan juga. Oh jadi hijaunya dari daun pandan ya? Oke bagus. Nah ini ada minuman yang sangat menarik, warnanya ungu apa pink nih? Pink ya, warnanya pink. Ini dari apa? Ini dari buah naga, Pak. Buah naga ya, pakai pewarna buah naga. Oke, ini juga gimana nih? Kok ada dua, kok cantik? Atasnya ungu, es purple widow. Ya, ini ya. Es purple widow. Atasnya ungu, bawahnya hijau. Ini bagaimana cara bikinnya? Itu dituang dulu marjannya, Pak. Marjan yang hijau itu. Ya. Habis itu masukin es batu, masukin selasi, baru masukin air sama jeruk. Sama jeruk. Ya. Ungunya dari Bunga telang. bunga telang. Oh berarti pewarna alaminya dari bunga telang ya. Oke, ini adalah contoh istimewa yang bisa dijadikan produk UMKM. Nah ini bagus kelompok satu, bagus, kasih aplaus untuk kelompok satu. Bapak akan mereview di kelompok 2, review kelompok 2-nya. Nah ini kelompok 2 bikin makanannya apa ini? Bola ubi, Pak. Bola ubi ya, bola ubi. Ini warnanya warna apa? Dari ubi. Dari ubi ya, ubi ungu. Oh berarti kita pakai pewarna ubi ungu. Ini mirip ubi kayaknya. Bukan. Oh ya bagus. Ini Bolu buah naga, Pak. bolu buah naga. Nah ini produk yang sangat bagus. Makainya bolu tapi dicampur pewarnanya buah naga, jadinya warna Kemudahan. oke, pink kemudahan. Bagus. Ini satu ya, satu sisi. Ada berapa banyak buah naga yang digunakan? 2 biji, Pak. 2 biji. 2 biji bikinnya dapat 6 ya, 6 produk. Terus kalau ini grass jelly ya, ini Dari cicau dan mangga. dari cicau dan mangga, berarti pewarnanya dari daun cicau. Oke bagus. Berapa lama bikinnya untuk bikin ini grass jelly ini? Sekitar 2 jam, Pak. 2 jaman ya untuk memproses cicaunya ya. Cicau itu hijau ya berarti ya warnanya. Oke bagus, pewarna alaminya bagus. Yang terakhir ini produknya Cendol dawet, Pak. cendol Dawet. cendol dawet. Woi, ini masing-masing kelompok mulai kelompok 1 sampai kelompok 6 produknya beraneka ragam bagus. Cendol dawet ini berasal dari daun suji yang berwarna hijau ya, istimewa. Ini bagus nih, ini bagus. Ini produknya dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayaknya standar penjualannya nanti kalau sudah standar masuk UMKM yang diminati sekarang. Kemasannya juga bagus, kemasan. Nah ini produk buah naga juga. Bukan, Pak, dari ubi ungu. Oh dari ubi ungu. Ubi ungu. Oh mie ubi, minuman boba lumut ubi. Wes, ini berarti warnanya dari ubi ya? Pak. Sudah dicoba? Sudah. Oke bagus, kemasannya bagus, labelnya bagus, warnanya juga cantik. Berapa lama bikinnya? Sekitar 3 jaman lebih. 3 jaman lebih ya, istimewa. Bagus.
bagus, warnanya cantik, sesuai dengan kelompoknya. Oke, kita akan kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok cowok-cowok yang ternyata kemarin bikin produk. Nah, produknya yang pertama yang menarik. Nah, ini ada namanya Dowarnani. Donat warna-warni, Pak. Oh, donat warna-warni. Ini warnanya pakai apa? Pakai buah naga, Pak. Pakai buah naga. Jadi warnanya kayak gini ya. Ini bagus nih. Ini bagus, warnanya menarik. Bisa dipasarkan, bagus. Berapa lama bikinnya? Sekitar 2 jam. 2 jam ya? 2 jam bagus. Ini juga dari buah naga? Bukan, Pak, itu semangka, Pak. Oh, dari semangka, warnanya dari semangka. Iya, Pak. Oh, meskipun warnanya mirip, tapi pakai pewarnanya beda ya. Pewarna alaminya beda. Kalau ini pakai buah naga, ini pakai semangka, bagus. Ini dari pandan, Pak. dari pandan, hijaunya pandan. Apa namanya? Jelly. Jelly aja, Pak. Jelly aja dari pandan. Pandan ya, pandan warna hijaunya. Nah, ini yang paling menarik nih. Nih. Apa ini? Jamu, Pak. Jamu. Dari apa? Dari jamu, dari jamu. Dari kunyit, Pak, kunyit. Oh ya, kuningnya kunyit. Ya, ini produk tradisional ya. Sudah dikemas. Modelnya seperti ini, bagus. Bagus. Reviewnya bagus. Rasanya gimana, sudah dicoba ya? Enak, Pak. Enak ya. Manfaatnya banyak banget. Manfaatnya bisa bikin badan kuat. Badan kuat ya. Yang bagus untuk standar cowok ini istimewa. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya, saya akan mereview kelompok 4. Kelompok 4 ini warna-warninya bagus. Saya ke makanannya dulu. Nah, ini produknya namanya apa? Omelet roll ya. Omelet roll. Nah, ini produknya bagus, hijau. Oh, warnanya pakai apa? Daun pandan. Daun pandan bisa kayak gini ya warnanya. Bisa hijau terang, bagus. Berapa lama bikinnya? 2 jaman sampai jadi produk ini ya. Sampai dikemas dengan menarik seperti ini. Ini bagus. Untuk ini? Ini? Es buah naga jelly. Oh, buah naga jelly. Buah naga jadi pewarnanya pakai buah naga ya. Buah naga bagus. Sama. Nah, ini? Yang ini? Dari buah naga. Namanya apa? Namanya Jubunasu. Jubunasu. Ya. Apa Jubunasu itu? Jus buah naga susu. Oh, jus buah naga susu. Warnanya bagus. Kekentalannya juga bagus. Istimewa nih. Istimewa. Warnanya cantik, menarik. Nah, ini apa nih? Telepon. Dari apa telepon pewarnanya? Dari daun pandan. Daun pandan juga. Jadi daun pandan di sini ada 2 produk ya. Iya. Yang pertama telepon. Isinya apa telepon nih? Isinya gula merah. Gula merah. Nah, yang satunya tadi ini ya, omelet roll. Ya, jadi pakai daun pandan tapi menghasilkan 2 produk. Buah naga, yang ini juga buah naga menghasilkan 2 produk. Oke, warnanya menarik, eksekusinya bagus. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Untuk kelompok 5. Untuk kelompok 5. Ya, untuk kelompok 5. Siapa saja nih anggotanya? Nih juga. Oke. Untuk kelompok 5. Bapak akan mereview ini dulu makanannya. Dulu makanannya apa nih? Namanya? Puding buah naga yang Puding buah naga plus susu. Oh ya, puding umum. Pudingnya bagus, teksturnya juga bagus, warnanya menarik, cerah. Pakai buah naga ya? Pakai buah naga. Ini juga pakai buah naga. Apa namanya? jus buah naga.
jus Swagerlur. Oh, namanya jus buah Swagerlur. Berarti warnanya jadi buah naga ya. Buah naga bisa jadi makanan, bisa jadi minuman ya. Ini. Nah ini. Ini kira-kira. Bentuk lindri, Pak. Getuk lindri. Di sini ada dua warna, dari apa aja pewarnanya? Daun pandan dan buah naga. Daun pandan dan buah naga. Berarti yang hijau daun pandan, yang ininya buah naga. Berapa lama bikinnya? Berapa lama? 4 jam. 4 jaman. 4 jaman. Kalau yang ini warnanya bagus, ada dua warna ya. Kalau diperhatikan ini ada dua warna yang menarik nih. Atasnya seperti yang tadi itu, kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Kalau kelompok 1 tadi hijau sama ungu. Nah ini ungu sama kuning. Ungunya dari buah naga, kuningnya dari mangga. Oh menarik. Namanya apa? Jus namasu. Jus namasu. Apa? Naga, mangga, susu. Naga, mangga dan susu. Oh bagus, eksekusinya bagus. Ada saingannya untuk kelompok 1 2 warna nih. Ya. Bagus, eksekusinya bagus. Ini menarik. Kelompok 1 juga menarik, kelompok yang lainnya juga warna-warna menarik. Kasih aplaus untuk kelompok 5. Kelompok terakhir ada beberapa macam juga. Ada beberapa macam. Yang pertama, Bapak mau mereview ini yang warnanya sangat menarik. Apa ini? Itu kue putu ayu. Putu ayu. Cantik warnanya cantik. Dari apa ini? Itu bahan warna alamnya dari pandan. Pandan ya, daun pandan warnanya bisa secantik ini. Berapa lama bikinnya? 1,5 jam. 1,5 jam. Bahan-bahannya juga sudah ditawar ya? Iya, udah ditawar. Ini sama? Sama. Cuma pengemasannya beda ya. Oh ya bagus. Kalau ini sama juga? Sama ya. Nah ini Bapak mau tanya ini. Kalau tadi kelompok 3 bikin jamu, di kelompok 6 ada saingannya nih. Ada saingannya. Ini apa ini? Itu apa? Es asam. Es asam. Jadi kalau kelompok 3 tadi kunir, ini asam ya, asam. Jadi warna coklatnya dari asam. Bagus. Berapa lama bikinnya untuk asam? Itu bisa 1 jaman lebih. 1 jaman ya. Oke, bagus. Kalau ini? Kalau itu bubur candil ubi kuning. Bubur candil ubi oren ya. Bubur candil ubi oren. Ya. Ini pewarnanya dari apa? Dari ubi asli, dari ubi kuning. Oh, dari ubi kuning ya? Iya. Ubi kuning jadinya kayak gini ya? Oh iya, kelihatan dari warnanya, warna cantik. Ini testernya. Iya. Ini bagus, eksekusinya bagus, warnanya bagus, komposisinya juga bagus. Nah, warna yang berbeda dari kelompoknya ada hijau, coklat, kuning, nah ini yang terakhir apa ini? Itu es lumut buah naga. Es lumbuna. Ya, es lumbuna dari buah naga. Dari buah naga punya. Apa komposisinya apa aja di dalamnya? Oh, buah naganya ada hitam-hitamnya juga. Ya, itu bijinya Pak. Oh, bijinya juga. Berapa lama bikinnya? 30 menit. 30 menit. Iya. Ada kesulitan ketika bikin ini semua dengan waktu yang sangat singkat? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Kasih aplaus untuk kelompok 6 dan untuk kalian semua. Hari ini hebat, sudah menampilkan karya yang begitu istimewa. Dengan waktu yang sangat singkat, masing-masing kelompok bisa menampilkan lebih dari 1 produk. Kerjasama yang bagus antar kelompok. Saya tadi melihat di logbooknya juga sudah bagus, eksekusinya juga bagus, memanfaatkan manajemen waktunya juga bagus. Ya, bagus. Sudah saya periksa ini. Jadi
pada intinya dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita bisa membuat berbagai macam produk, baik itu makanan dan maupun minuman yang warnanya jauh lebih menarik daripada menggunakan pewarna buatan. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah ada ya? Sudah cukup ya? Eksekusinya bagus, presentasinya juga bagus, semua langkah sudah dikerjakan. Terus selanjutnya hari ini ada evaluasi terakhir, evaluasi sumatif. Bapak akan membagikan lembar evaluasinya, nanti dikerjakan, akan Bapak bagikan, dikerjain. Dikerjakan. Jangan dilihat dulu soalnya. Soalnya ada 30 ya. Ya, itu karena mencakup kegiatan yang sudah dikerjakan. Soalnya 30, jangan dilihat dulu. Tadi malam sudah belajar. Jadi kalian nanti bisa mengerjakan 30 soal ini. Nanti ketika proses pengerjaan nggak boleh tanya temannya, nggak boleh kerjasama 30 soal ya. Jangan dikerjain dulu. Izin mau? Oke, sudah dapat semua? Sudah ya. Nah, sekarang mulai dikerjakan. Tidak boleh kerjasama 30 soal dikerjakan. Jangan lupa ditulis namanya. Jangan lupa tulis nama.
Sama ya Pak? Yo, tidak boleh kerjasama. Yo, dikerjakan penilaian ini akan menentukan nilai kalian untuk materi keanekaragaman hayati. Jadi sudah selesai? Belum. Kalau sudah selesai nanti boleh dikumpulkan.
lagi. Nah, ya kita boleh dikumpulkan ya. Nah, boleh dikumpulkan. Sudah dikasih nama? Sudah, Pak. Ya sudah keluar. Ya, boleh ya sudah. Boleh di depan. Yuk, tinggal berapa orang lagi? Tinggal berapa orang lagi? Nah, boleh. Yang belum berapa orang? Ini sudah semua? Ini tinggal satu. Oke, berarti sudah ya untuk evaluasi. Sebelum itu, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Untuk hari ini, berapa orang yang sudah hadir? Dua.
Siapa saja? Kita dan Angela. Oke, sip. Kenapa hadir? Sakit. Untuk proyek yang sudah kalian kerjakan itu kemarin yang seperti instruksi yang sudah dikerjakan kemarin sesuai langkah-langkah prosedur kerjanya, Bapak akan memberikan sebuah evaluasi. Evaluasi yang pertama adalah produknya ada beberapa produk yang belum dikemas dengan baik. Terus yang kedua jangka waktunya jangka waktu untuk pelaksanaannya itu terlalu lama. Jadi untuk proses pengerjaannya ada yang lama, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah itu perlu diperbaiki lagi. Terus yang ketiga tentang prosedur atau langkah-langkah kerjanya yang sudah dikerjakan kemarin, terus sudah ditampilkan hari ini produknya. Itu prosedurnya, langkah kerjanya masih kurang detail. Jadi untuk proyek-proyek selanjutnya langkah-langkah kerjanya harus dituliskan secara detail, lebih detail lagi. Baik itu gramnya, kilonya, nah itu lebih dispesifikasikan lagi. Untuk proses penilaian, Bapak akan kirim seperti biasa ke grup kelas karena waktunya sudah mau habis. Ya, nanti dikerjakan untuk lembar evaluasinya ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak rasa cukup. Untuk seperti biasanya sebelum mengakhiri proses pembelajaran hari ini, saya mohon untuk ketua kelas memimpin doa supaya apa yang sudah kita kerjakan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersilakan untuk ketua kelas. Sebelum menutup kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa untuk sebagai penutup di proses pembelajaran hari ini. Jangan lupa proses-proses pada kegiatan hari ini itu menjadi acuan penting kita dalam proses pemanfaatan keanekaragaman hayati yang bisa digunakan di proyek-proyek selanjutnya. Langkah-langkah kerjanya sudah ada, sudah kalian tahu prosedurnya, alat dan bahannya, cara presentasinya bagaimana sudah. Itu bisa dijadikan nanti bahan sebagai evaluasi untuk proses pembelajaran ketika ada proyek yang akan dikerjakan lagi. Mungkin itu saja dari Bapak. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan kelas.